Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh soleha, yang selalu berusaha menjadi orang-orang terbaik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai santun dan menghargai teman. Yakni kalau di buku LKS Al-Hikmah kalian buka halaman 31. Namun sebelum pembelajaran mari kita baca surat Al-Fatihah, surat pembuka yang mana kita harapkan barokahnya bisa mewujudkan cita-cita mulia kalian dan juga tujuan baik kedua orang tua dan semua guru-guru kita semua. Ila hadinya biniyatin soleha wa ila hadrati jami'a satid wa ustada wa sadara sadadatana ila akhirihi wa ila hadrati walidina lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, santun itu seperti apa dan menghargai yang seperti apa kepada teman-teman kita. Pada intinya kita harus berbuat baik kepada teman kita dan siapapun yang orang-orang yang ada di sekitar kita. Santun secara bahasa itu artinya halus dan baik budi bahasanya. Jadi tutur katanya ketika berbicara, kemudian tingkah lakunya itu halus. Dalam artian halus itu enak dilihat, kalau ucapannya enak didengar, tingkahnya enak dilihat. Kemudian secara sifat, secara kepribadian dia orangnya sabar, tenang dan sopan. Sopan dalam artian kalau di sini secara bahasa kita sopannya adalah menggunakan bahasa kromo kalau kita sebagai orang Jawa. Kemudian kalau sopan secara tingkah dalam melakukan sesuatu tidak gerusa-gerusu. Kalau bahasa Jawanya tidak gerusa-gerusu, tapi secara tingkah kita harus ya minimal izin kalau lewat, pamit dan sebagainya. Kalau ada orang tua kita nunduk gitu kan. Kalau secara pertemanan, sopan secara pertemanan dalam tingkah kita minimal bilang pamit gitu kan, permisi kan. Nah, santun juga berarti penuh belas kasihan, dan suka menolong. Dalam artian gini, kita kalau memiliki perilaku santun, maka hati kita, pikiran kita, jiwa kita itu memiliki rasa belas kasihan kepada siapapun. Ketika ada teman yang diejek, kita merasa kasihan. Ketika ada teman yang kesusahan, kita merasa kasihan. Dan dari situ kita ada kerentak, ada keinginan untuk menolong. Kalau sudah kita biasakan dalam diri kita untuk berperilaku santun, maka kita juga harus menumbuhkan rasa belas kasihan kita kepada siapapun dan rasa suka menolong kita pada siapapun. Jadi kalau melihat orang, kira-kira apa yang bisa kita tolong. Ketika melihat temannya, kira-kira apa yang bisa kita tolong pada teman tersebut. Tidak harus ketika teman itu benar-benar kelihatan susah, tetapi ketika melihat saja itu sudah bisa kita pikirkan bahwasanya kira-kira apa yang bisa kita bantu kepada orang tersebut. Begitu anak-anak untuk santun. Kemudian selanjutnya menghargai. Bagaimana kita menghargai? Menghargai di sini berarti menghormati, mengindahkan atau menganggap penting orang lain. Mengindah ya, bukan mengindahkan, tapi mengindahkan. Jadi membuat sesuatu hubungan itu menjadi indah, membuat hubungan kita dengan teman kita itu jadi enak gitu kan, membuat hubungan kita dengan teman jadi nyaman, jadi menyenangkan gitu kan, indah. Dan ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan argumentasi, perselisihan kecil, maka kita saling menghormati apa yang menjadi pikiran teman kita, dan kita menganggap sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka, sesuatu yang penting bagi orang lain, bagi teman kita itu penting.
Karena apa? Menghargai perbedaan, semua perbedaan itu adalah rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan secara manusia, benar-benar sama secara manusia, akan tetapi kita memiliki banyak sekali perbedaan. Mulai dari bentuk jari kalian, kita dengan teman kita kan beda bentuk matanya, meskipun sama-sama dua, sama-sama bisa untuk melihat, kan beda bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk telinga dan sebagainya, semuanya berbeda. Meskipun kita sama sebagai manusia, namun kita memiliki banyak sekali perbedaan, bahkan detail apapun pasti berbeda. Disitulah letak rahmat Allah, disitulah letak kekuasaan Allah, yang mana dengan perbedaan itu kita harus saling menghargai bahwasanya kita sama-sama manusia, kita sama-sama makhluknya Allah, kita sama-sama harus mengabdi pada Allah, dan kita akan menemukan di mana Allah Maha Beda tersebut dari bentuk perbedaan antara kita dengan teman-teman kita. Lanjut, kemudian sikap santun dan saling menghargai merupakan ciri hidup damai. Ketika kita memiliki perilaku hidup yang santun dan saling menghargai antar teman, maka kehidupan di lingkungan kita pasti akan damai. Kalau kita saling mengejek, saling menghina, saling menghujat dan sebagainya, pasti kehidupan kita tidak akan damai. Lingkungan di kelas nggak akan damai, apalagi di masyarakat kalau ada yang saling satru atau saling mengejek, saling menghina satu sama lain. Bahkan hal kecil saja, saling ngerasani, saling menggunjing di belakang, itu pun sudah membuat kehidupan kita tidak damai. Nah, agar hidup kita damai, kita harus menganggap orang lain bagian dari diri kita. Kita tidak boleh saling menghina satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh memandang orang lain lebih buruk, orang lain lebih hina dari kita, atau bahasa kasarnya kita merasa lebih baik. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh memandang hina orang lain. Anggap saja semua orang adalah yang terbaik. Kita terbatas. Orang tersebut pasti memiliki kebaikan. Meskipun kadang kita diperlihatkan oleh Allah keburukan. Gini, intinya kita harus melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Karena apa? Keburukan kita itu belum ditampakkan oleh Allah di mata orang lain. Keburukan kita masih ditutupi oleh Allah, sehingga orang lain tidak tahu keburukan kita, sehingga orang tidak melihat kita buruk. Akan tetapi sebenarnya kita adalah orang yang buruk. Untuk itu kita harus melihat orang lain itu lebih baik. Kita tidak boleh menghinakannya, karena orang-orang yang di sekitar kita pasti lebih baik. Karena apa? Karena kesalahan kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yakni terus mencari dan menilai kebaikan orang lain. Agar hidup kita lebih baik, lebih damai, kita harus berpikiran positif bahwasanya siapapun itu pasti akan berbuat baik dan lebih baik, dan kepada kita dia juga akan berbuat baik. Seperti itu, anak-anak. Kemudian lanjut, dan sekarang untuk tugasnya dalam pembelajaran kali ini, kalian harus menulis ulang tentang santun dan menghormati, mengenai dalilnya santun dan menghormati di halaman 32 kalian menulis ulang nih mengenai dalil santun dan saling menghargai sesama teman, kemudian cara santun dan menghargai teman. Ada 10 poin, ini juga kalian tulis ulang. Nah, itu tugas pertama, menulis ulang. Kemudian untuk tugas selanjutnya, yakni saya minta anak-anak untuk menghafalkan 10 poin cara santun dan menghargai teman. Ada 10 poin ini kalian hafalkan di halaman 32 ya. Halaman 32 ini kalian hafalkan, kirim dalam bentuk video. Untuk tulis ulangnya tadi kalian kirim dalam bentuk foto di grup. Ini tulis ulang, kirim dalam bentuk foto di grup. Kemudian yang ini tulis ulang dan kirim dalam bentuk video. Kemudian ya, pesan saya yakni jangan menuntut orang lain untuk
lakukan saja kebaikan pada siapapun. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur kebaikan untuk kita. Intinya kita jangan mengharap, jangan meminta orang lain untuk berbuat baik. Akan tetapi kita saja yang memperbaiki diri, memperbaiki perilaku, memperbaiki ucapan, memperbaiki sikap dan sebagainya. Kenapa? Allah yang akan mengatur kebaikan untuk kita. Dan satu lagi, kita niatkan bahwasanya kita berperilaku santun dan menghargai teman, itba pada baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar dengan niatan bahwasanya kita berperilaku sopan dan menghargai orang lain menjadi amalan sunnah tersendiri, menjadi amalan solihah tersendiri, dan semakin meningkatkan akhlak budi, akhlak baik kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga semua penuh keberkahan, semua penuh kemanfaatan, dan semua penuh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.